Menjadi orang tua yang smart harus selalu belajar. Dan untuk Anda, segera kami hadirkan Smart Parenting. Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Smart Parenting, harapan baru untuk generasi cerdas. Smart listeners, dalam kehidupan kayaknya kita sulit ya dipisahkan dari masalah. Karena pasti ada aja masalah yang menghantui hidup kita, baik itu yang sepele kah menurut Anda, ataupun yang menurut Anda juga ini merupakan masalah yang berat yang harus saya hadapi. Tapi smart listeners, orang dewasa mungkin bisa ya mengelolanya. Kalau anak-anak, apakah mereka bisa menghadapi masalah-masalah berat dan bagaimana sikap kita sebagai orang tua, orang dewasa untuk mengarahkan ya agar mendapatkan respon yang tepat. Selamat siang smart listeners. Selamat bergabung dalam sekolahnya para orang tua di siang hari ini, program Smart Parenting yang mengedukasi Anda para orang tua, para calon orang tua maupun para pendidik yang bergabung bersama kami. Di hari ini, Smart Listener, saya Tasya Rustama akan memandu Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan berbincang dan juga berdiskusi bersama dengan tentu saja orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan hari ini kita akan kedatangan Coach Eksekutif Coach, yaitu Coach Prasti Utomo yang sudah terhubung bersama dengan saya. Selamat siang, Coach Prasti. Selamat siang, Mbak Tasya. Apa kabar? Baik, cantik banget sampai bikin rada ini ya, gugup. Bisa aja nih Mbak, makasih. Gimana Coach Prasti kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Tasya juga semoga sehat ya, semua pendengar juga sehat. Amin. Nih kita kasus Omikron naik lagi. Jadi hati-hati pakai masker, distancing. Yes, benar. Oke, Coach Prasti, Omikron dan juga pandemi COVID-19 ini merupakan masalah berat yang dihadapi negara dan seluruh dunia. Tapi untuk anak-anak ada juga nih masalahnya mereka sendiri. Nah, gimana caranya kita untuk bantu? Karena tema kita di hari ini adalah membantu anak menghadapi masalah berat, Coach Prasti. Nah, di orang dewasa, namanya masalah kan relatif gitu ya. Buat si A ini berat, tapi belum tentu buat si B itu berat juga. Nah, gimana sih caranya mengidentifikasi masalah ini, Coach? Mana yang dikatakan berat untuk anak-anak, dan kadang-kadang yang buat anak-anak berat, buat kita, begitu aja kok dipermasalahin gitu kan. Jadi bingung. Biar kita bisa menyelami pemikiran mereka, ini gimana sih, Coach? Silakan. Ya, yang pertama, menurut pendapat saya, kita tidak bisa menggolongkan masalah itu berat atau ringan ya. Namun saya lebih kepada respon seseorang atau anak-anak terhadap apa yang dihadapinya gitu. Karena relatif itu tadi ya, buat seseorang yang satu masalahnya dianggap ringan-ringan saja, namun buat orang lain bisa jadi sebaliknya gitu. Ini kok nggak bisa keluar dari permasalahan yang seolah-olah sepele begitu gitu ya. Nah, jadi kita memang untuk tahunya kita memang pertama memang perlu terhubung ya, koneksi kita terhadap siapa, anak gitu ya, dalam hal ini anak kita gitu. Kalau guru dalam hal ini anak didiknya gitu di kelas, kita memang perlu memiliki kepekaan juga ya, untuk mengamati, kita mengobservasi dia itu dari perilakunya mungkin ya, kok berbeda gitu dari dia sehari-hari saat belum ada hal yang sedang dihadapi itu gitu. Jadi identifikasi pertamanya adalah observasi, dengan mengobservasi, membandingkan dirinya dengan dirinya saat biasa-biasa aja gitu, saat happy-happy aja gitu. Itu yang pertama. Jadi, nah untuk memiliki kemampuan observasi ini bagi orang tua, iya kita perlu lagi-lagi ya komunikasi. Nah, komunikasinya ini memang perlu dibangun sebelumnya ya antara orang tua dengan anak-anak gitu. Namun memang ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi orang tua yang
sedang meniti karir, sibuk terus di luar rumah, yang nggak bisa disalahin juga ya orang tua ya. Namun paling tidak kita bisa meminta pengasuh anak di rumah untuk juga mengobservasi gitu ya, atau orang-orang yang sedang ada di rumah untuk melaporkan kepada kita jika mereka menemukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Mungkin itu dua dulu Mbak, cara identifikasi kemudian membandingkan ya, karena mungkin anak-anak beberapa ada yang sulit terbuka gitu ya Coach Prasti, sulit terbuka dan sulit untuk mengungkapkan sebenarnya apa sih yang sedang terjadi sama mereka. Ketika komunikasi ini dibangun Coach dari kecil, sementara kan kadang-kadang ketika tumbuh dewasa menjadi remaja ini kan jarak mulai tercipta nih antara anak-anak sama orang tua. Gimana buat ngakalin ya? Ya itu memang jadi orang tua itu memang trial and error ya. Kita makanya untuk itu kita ada sesi ini gitu ya, sekolahnya orang tua. Memang trial and error Mbak. Kita perlu untuk bertanya. Salah satunya adalah bertanya. Jadi setelah observasi itu tadi, kita melihat bahwa tingkah lakunya berbeda dari kebiasaannya, kita bisa tanyakan gitu. Karena misalnya gini, biasanya Mama lihat kamu ceria nih, ketawa-ketawa, kali ini sepertinya beda nih, ketawa-ketawanya berkurang gitu. Boleh sharing sedang ngerasain apa nih gitu. Jadi hal-hal yang ringan-ringan seperti itu, pembicaraan misalnya sedang sarapan bareng, sedang nonton bareng gitu ya. Nah si bareng-barengnya ini memang sekarang kadang sulit ya. Namun perlu disempatkan sih Mbak, perlu disempatkan bertanya seperti itu. Baik. Bertanya Mbak. Kalau udah gede gitu kan, ada aja acaranya, nggak sulit lagi untuk kumpul keluarga. Dan berarti Coach Prasti juga bilang harus disempatkan. Oke, Coach, saya penasaran, kenapa hal ini yang namanya anak dalam menghadapi masalah itu harus kita bimbing gitu, kita bantu. Apakah ini bukan sebuah hal yang ya muncul kayak gifted, bakat dari setiap manusia untuk menyelesaikan ini kah? Atau sebenarnya ini kemampuan atau skill yang harus dilatih dari anak itu dan harus dibantu juga oleh orang tua? Mungkin Coach Prasti bisa jawab? Sebentar, kita jeda dulu ya. Oke. Untuk satu sesi berikutnya. Dan smart listeners, untuk Anda para orang tua ataupun para pendidik yang bergabung bersama kami pernah menghadapi anak yang tanda kutip sedang punya masalah tapi sulit untuk diselesaikan. Gimana sih caranya Anda sebagai orang dewasa ini membantu anak dalam menghadapi masalah terberatnya? Anda bisa sharing bersama kami, siapa tahu menjadi inspirasi oleh para orang tua lainnya di 0812 11 12 959. Jangan lupa juga sertakan nama, domisili Anda. Kami juga tersedia di YouTube channel kami. Tetaplah bersama kami. Smart Parenting segera kembali untuk Anda. Smart Parenting. Harapan baru untuk generasi cerdas. Jatuh bangun dalam berbisnis atau berbagi segi kehidupan itu biasa. Yang luar biasa, mau dan berani bangkit dan memulai lagi. Salah satu caranya adalah berkumpul bersama-sama dengan orang yang sukses dan vibe-nya positif. So, untuk itu kami hadirkan deretan narasumber untuk memberikan energi yang positif untuk Anda. Yuk segera daftarkan diri Anda dalam Smart Business Lunch Anniversary Edition. Tempatnya terbatas. Segera ya, hubungi 0813 32503717. Sekali lagi 0813 32503717. Investasi Rp500.000 dan Anda berjumpa, berkumpul dan mendapatkan energi positif dari deretan narasumber Smart FM. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813 32503717. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital.
Unstoppable. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Smart listeners, para orang tua, para calon orang tua, dan para tenaga pendidik dan kependidikan, di hari ini kita masih membahas seputar membantu anak menghadapi masalah berat. Anda pernah punya pengalaman nggak sih bagaimana membantu anak Anda ataupun murid Anda dalam menghadapi masalah terberatnya mereka? Gimana cara Anda untuk mendekatinya? Karena ini kan butuh waktu ya Smart Listeners untuk lebih mendekat, kemudian bagaimana caranya memberikan masukan dan akhirnya masalahnya bisa teratasi. Anda mungkin bisa sharing bersama kami di 0812 11 12 959. Masih bersama dengan Coach Prasti Utomo, beliau adalah Executive Coach. Oke, Coach Prasti, nah di pertanyaan saya sebelumnya, apakah manajemen masalah ini caranya seseorang dalam menghadapi masalah ini bukan sebuah gifted gitu, atau sudah naluriah gitu, setiap manusia bisa lah gitu, atau harus ada bantuan dari orang tua atau orang dewasa untuk mengajarkan bahwa harusnya seperti ini, baiknya seperti ini? Gimana menurut Coach Prasti? Silakan. Dalam beberapa kasus tertentu memang dia akan secara insting gitu ya, dia akan bisa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Namun kadang-kadang ada masalah-masalah yang di luar kemampuannya untuk yang membutuhkan bantuan orang lain gitu. Namun secara umum kemampuan untuk problem solving ini itu harus dilatih, Mbak. Jadi dia merupakan life skill ya, skill yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik ya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan, sudah terjun ke masyarakat sosial gitu. Suatu hari nanti kan dia akan menjadi seorang pemimpin ya. Entah pemimpin dalam unit yang kecil, pemimpin keluarga misalnya, atau mungkin pemimpin kelas gitu, jadi ketua kelas gitu, atau pemimpin OSIS gitu.
Namun dalam porsinya, kemampuan untuk problem solving ini harus dilatih dari kecil. Oh. Contohnya begini, jika gula habis, dia pengen bikin teh, gitu ya. Itu masalah kecil ya di rumah. Apa yang harus dia lakukan gitu? Ya paling gampang orang tuanya bantuin, minta Mbak beliin gula dong di warung gitu. Yes. Namun sebetulnya kalau orang tuanya ingin melatih anaknya untuk mulai memiliki kemampuan memecahkan masalah, dia akan membiarkan anaknya untuk mencari ide, solusinya dulu gitu. Apa ya yang menurut kamu bisa kita lakukan? Nah, kita pakai kata kita, bukan kamu. Apa ya yang sehingga dengan memakai kita, dia merasakan oh ada orang lain nih yang mensupport saya untuk bersama-sama memecahkan masalahnya. Jadi dia tidak merasa sendirian. Nah, support system untuk saat seseorang menghadapi masalah itu juga sesuatu yang penting, Mbak. Jadi satu dua kali dia akan harus memecahkan masalahnya sendiri. Namun sebagai manusia yang membutuhkan dukungan, walaupun itu dukungan moral saja, itu support system itu membantu dia untuk kalau misalnya dia mau tenggelam gitu ya, hidungnya udah di bawah air, untuk sedikit muncul ke atas permukaan air gitu. Oh, biar bisa nafas supportnya gitu. Di bawah ada supportnya. Analoginya seperti itu. Namun betul Mbak, itu kemampuan memecahkan masalah itu harus dilatih dari kecil. Karena kalau enggak dia akan nungguin aja gitu, dibantuin orang lain terus gitu kan. Nah, bahaya itu, sikapnya seperti itu. Ini sempat terjadi di keluarga saya, Coach Prasti. Oh, jadi apa-apa sepupu gitu, apa-apa mah, apa-apa mah, sampai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini di mana mah? Ini di mana mah gitu. Oh begini ya gitu. Berarti orang tua nggak bisa terlalu attach gitu kan, maksudnya terlalu membantu segalanya dari hal terkecil sampai yang besar, karena kan nanti akan seperti ini gitu kan, jadi ketergantungan kan Coach. Nah, seberapa batasan ya orang tua yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu anak-anaknya? Batasannya memang gak nyata ya, batasannya itu geser kanan kiri gitu ya. Namun saya memakai begini, saya memakai memberikan kesempatan anaknya untuk mau berpikir dulu gitu. Ya, awal-awalnya waktu saya menjadi orang tua anak pertama gitu, semuanya kayaknya protektif banget ya, nggak pengen anak saya tuh seperti porselen gitu, nggak boleh ngerasa bingung, nggak boleh ngerasa sedih, nggak boleh ngerasa bingung gitu. Tapi lama-lama saya menyadari bahwa itu malah tidak mendidik anaknya untuk menjadi mandiri ya. Akhirnya saya mulai anak kedua, anak ketiga itu sudah mulai tega gitu, udah mulai bisa untuk bertanya itu, menurut kamu kita harus ngapain ya? Gitu. Lama-lama karena ditanya gitu terus-menerus, mungkin mereka juga bosen, ini mama setiap kali udah pasti deh, kalau kita ngadepin masalah pasti nanyanya gitu dulu deh. Jadi apa boleh buat sebelum ditanya, mereka sudah mengeluarkan ide solusinya sendiri gitu. Misalnya ketinggalan kacamata di rumah gitu kan. Anak saya misalnya semakin besar, anaknya akan semakin mulai terbangun ya kemampuannya untuk mencari solusi. Ketinggalan kacamata di rumah, nah dia sudah bilang, sudah WhatsApp dulu ke saya gitu, mah kacamataku ketinggalan, ini deh minta tolong kalau supirnya masih di rumah, minta tolong digojekin aja gitu misalnya ke sekolah. Nah itu hal sepele seperti itu, dengan gampangnya saya kan bisa bilang, nanti mama kirim supir ya, anterin kacamatanya ke sekolah gitu. Tapi saya tidak lakukan itu, karena jadi keenakan nantinya kan, anaknya jadi manja gitu, jadi nggak mandiri. Tapi saya mengapresiasi, oh kamu udah punya solusinya seperti itu, wah hebat sekali. Oke, nanti mama minta tolong untuk orang rumah gojekin. Jadi hal-hal latihan seperti itu. Nah, sekarang anaknya sudah lebih besar, jadi dia terbiasa untuk mengatasi ya, mencari solusi.
Begitu. Sambil saya juga menawarkan, gimana nih, apa yang bisa Mama bantu, gitu kan? Nggak usah Mah, aku bisa sendiri. Oh, aduh, sekarang aku nggak perlu bantuin dia lagi. Yes. Udah terlepas deh ya tugasnya beberapa, udah nggak mah lagi. Karena lucu juga gitu, Coach Pras di rumah sepupu kok apa-apa mah gitu kan, sampai yang terkecil gitu kan. Berarti mungkin memberikan kepercayaan untuk menghadapi masalahnya kurang mungkin ya, Coach. Ya, memang perlu dilatih ya. Saya sih memahami bahwa orang tua itu memang punya kecenderungan untuk mencintai, mengasihi, melindungi gitu. Itu ya namanya juga orang tua ya. Namun semuanya yang berlebihan itu nggak bagus ya. Boleh memberikan perasaan terlindungi seperti itu, namun juga di saat yang sama kita juga perlu mendidik anak-anak untuk bisa mandiri gitu. Memang itu batasannya di mana memang kita sendiri yang meramu ya. Kayak bikin sayur asam gitu, seberapa ya gitu ya. Garamnya seberapa, gulanya ya kita yang meramu sendiri lah. Namun kita pengennya goalsnya bikin sayur asamnya itu analoginya enak gitu, gimana caranya. Itu Mbak Tasya. Butuh trial and error gitu ya, Coach Prasti ya. Betul ya. Anak pertama itu banyak errornya. Katanya sih percobaan. Namun gini, sebagai orang tua memang sebaiknya mempersiapkan diri ya. Sekarang sudah banyak sumber-sumber yang cari buku-buku. Jadi memang orang tua itu harus membaca, Mbak. Jangan baca di internet saja. Jangan cari ilmu di TikTok gitu ya. Nggak ada ilmunya itu karena nggak ada referensinya. Tapi kalau buku, kita membaca buku itu ada referensinya, daftar pustakanya. Sehingga buku itu tidak sembarangan ditulis gitu ya, tidak asal jeplak gitu ya, tidak asal bicara gitu. Nah, pentingnya membaca buku itu begitu. Namun kalau sumber-sumber dari internet yang kita tidak teliti, tidak seleksi, itu referensinya tuh suka nggak ada gitu. Jadi kita main telan bulat-bulat gitu. Jadi sayang, kurang akurasinya rendah, bisa-bisa gitu ya. Ya. Oke, baik. Oke, Coach Prasti, sebenarnya ya apa sih yang terjadi gitu sama anak-anak yang mungkin ketika menghadapi masalah ini tidak didampingi oleh orang tua, tidak ada tidak ada pengajaran bahwa begini loh, harus seperti ini loh, harus seperti ini loh. Selain mungkin dampak tadi yang bikin dia ketergantungan dengan orang tuanya, apa-apa mah, apa-apa bu, apa-apa bunda, ayah. Makanya apa hal lagi yang mungkin bisa terjadi kepada anak-anak yang mungkin orang tuanya absen nih untuk membantu anak menghadapi masalah beratnya? Coach Prasti jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu sejenak ya. Oke. Ada satu commercial break yang akan lewat. Smart listeners, pastikan Anda bergabung bersama kami di siang hari ini. Anda pernah nggak sih ada pengalaman membantu murid Anda ataupun anak Anda dalam menghadapi masalahnya? Nah, kalau Anda silakan sharing bersama kami 0812 11 12 959. Tetaplah bersama kami. Smart Parenting segera kembali untuk Anda. Smart Parenting. Harapan baru untuk generasi cerdas. 26 tahun Smart FM Network. Your truly business partner. Selama 26 tahun kami telah menemani Anda, menginspirasi, menambah wawasan, membuka banyak hal sehingga bisnis, karir, dan kehidupan yang Anda jalani bisa semakin bertumbuh dan berkembang menuju ke arah kemajuan. Sebagai partner, kami ingin lebih dekat dengan Anda. Follow kami di Instagram @radiosmartfm959. Berbagai rekaman talk show kami dengan topik yang menarik dan sangat bernas bisa Anda dengarkan dan Anda simak di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi di YouTube channel Smart FM. Anda juga bisa mendengarkan kami dimanapun tanpa batas melalui streaming di www.radiosmartfm.com
Atau Anda bisa mendengarkan kami melalui Joox Music yang bisa Anda download dari Play Store. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Your truly business partner. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Listeners, untuk Anda yang masih bersama dengan kami dalam program Smart Parenting di siang hari ini, saya ingin menyapa Anda di mana di 10 kota Smart FM berada, terutama untuk Anda yang ada di Jabodetabek ya, Smart Listeners, selamat bergabung bersama kami. Dan saya juga ingin menyapa Anda terkhusus yang ada di Surabaya, Yogyakarta, untuk Anda yang ada di Medan, kemudian Palembang dan Pekanbaru. Selamat siang, selamat bergabung untuk Anda para orang tua, calon orang tua, ataupun para tenaga pendidik dan kependidikan. Di siang hari ini kita masih membahas seputar membantu anak menghadapi masalah berat. Untuk Anda Smart Listeners yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado, Anda pernah nggak punya pengalaman membantu anak-anak Anda dalam menghadapi masalahnya mereka? Atau mungkin Anda yang seorang pendidik pernah membantu murid Anda untuk menyelesaikan masalahnya? Yuk sharing bersama kami 0812 11 12 959. Masih bersama dengan Coach Prasti Utomo yang terhubung bersama dengan saya. Coach Prasti, ada perbedaan nggak sih mengajarkan seputar membantu anak menghadapi masalah ini untuk yang laki-laki dan juga perempuan? Ya, secara umum sih nggak ada ya, karena laki-laki dan perempuan sama-sama manusia gitu ya. Mungkin jenis masalahnya mungkin ya, kalau anak laki-laki lebih kepada misalnya berantem gitu di sekolah gitu kan, sama teman-temannya gitu kan. Gitu ya. Laki-laki jatuh gitu kan, jatuh gara-gara lari-lari gitu kan. Kalau anak perempuan lebih kepada misalnya saat dia menghadapi masa haid gitu ya, lebih ke situ. Terus misalnya lagi ngambek-ngambekan sama temen sahabatnya gitu, mungkin lebih ke arah sana ya. Tapi kadar problem solving-nya sih sama saja gitu ya. Nah, berat atau ringan sebuah masalah itu menurut pengalaman saya selama ini ya, itu lebih kepada bagaimana sebuah kejadian itu mempengaruhi emosinya. Gitu. Jadi maupun itu laki-laki atau perempuan, itu seberapa dalam sebuah kejadian itu berpengaruh terhadap emosinya. Nah, sepertinya itu yang membuat sebuah masalah jadi terasa berbeda kadarnya ya, saat dia berdampak pada emosinya. Nah, saya tuh punya rumus, pernah belajar dulu begini. Yang namanya masalah itu adalah fakta ditambah emosi, Mbak. Oke. Ya, sehingga karena saya dari ilmu pasti gitu, jadi tambah kurang sama dengan. Saya langsung relate dengan rumus itu.
masalah sama dengan fakta tambah emosi. Artinya, contohnya begini. Kalau faktanya misalnya jatuh gitu ya, jatuh di sekolah gitu. Nah, anaknya nangis gitu. Emosi buat anaknya adalah merasa nangis gitu, merasa sakit, kesakitan. Tapi buat orang tuanya, faktanya anak jatuh nangis. Tapi karena dia bukan anak saya, ya emosinya nggak ada rasa kesal ataupun sedih ya, karena dia bukan anak saya. Tapi faktanya terjadi, anak jatuh menangis. Nah, yang menjadi masalah adalah jika itu anak aku, ada tambahan emosi yang kadang-kadang kalau terlalu berlebihan emosinya itu menjadi masalah gitu, Mbak. Misalnya anaknya jatuh karena didorong temennya. Karena dia anak saya, emosi orang tuanya adalah marah kepada si anak yang mendorong. Benar. Sehingga itu yang menjadi masalah. Nah, solusinya sebetulnya kalau mau teoritisnya adalah ya emosinya dihilangin aja, dijadiin 0. Benar nggak? Jadi sehingga netral fakta ya. akan tetap fakta. Ya. Tidak menjadi emosi yang menjadi masalah. Gitu ya. Nah, namun gimana caranya menghapus, menetralkan emosi orang? Emangnya mesin gitu ya, tinggal di-delete gitu. Kan nggak bisa begitu. Gitu. Nah, sehingga ada proses untuk mengurangi emosi itu setahap demi setahap, Mbak. Seperti balon. Kalau terisi dengan udara terlalu banyak, dia bisa meledak ya. Tapi kalau udara yang di dalam balon itu kenceng banget balonnya karena saking kepenuhan, kita buka katupnya sedikit demi sedikit, dia akan pelan-pelan kempes kan, akan berkurang. Nah, itu yang dilakukan dalam proses coaching jika anaknya sudah bisa diajak bicara. Untuk memulai, jika emosinya sudah reda, nanti akalnya akan muncul, logika berpikirnya akan mulai dia bisa lihat gitu. Namun jika emosinya masih penuh, dia itu kehilangan logika berpikirnya. Sehingga tindakan yang dia ambil sebagai solusi terhadap permasalahannya dia bisa ngawur ke sana kemari gitu. Karena emosinya tidak dikempeskan dulu itu tadi, balonnya masih terlalu penuh gitu. Berarti menjadi reaktif itu juga tidak kurang bagus ya, Coach Prasti? Iya, kalau jangan reaktif, Mbak. Responsif. Responsif. Lebih baik merespon daripada bereaksi. Karena kalau responsif itu ada proses melibatkan logika berpikir. Kalau reaktif tidak ada, langsung kayak korslet gitu, sambungan singkat. Tidak ada proses berpikir. Namun kalau kita merespon, kita melalui sebuah proses berpikir dengan cara meredakan emosi kita dahulu. Sehingga kalau anak-anak itu sedang menghadapi masalah, yang pertama kita ceknya bukan cari solusinya dulu, tapi gimana emosi dia terhadap kejadian tersebut. Apa yang dia rasakan terhadap kejadian tersebut gitu. Jatuh itu tadi ya, contohnya jatuh, kakinya luka, kita cek dulu. Kamu apa yang kamu rasain? Sakit, mah. Oh, jangan dihakimi ya. Allah gitu aja merasa sakit. Jangan digitukan. Karena dia sedang berusaha untuk jujur mengatakan apa yang dia rasakan kan, karena kita bertanya. Nah, kemampuan untuk jujur mengatakan apa yang dia rasakan itu perlu ditumbuhkan terus-menerus sehingga dia jujur kepada dirinya sendiri. Dan itu sulit. Karena kalau itu tidak dilakukan dari kecil, semakin lama dia semakin besar, semakin dia tidak berkomunikasi dengan kita karena dia sudah merasa mampu mengatasi semuanya sendiri, semakin dia memendam apa yang dia rasakan, itu semakin bahaya, Mbak. Kayak kotor, tapi debunya dimasukin ke dalam karpet.
kelihatannya dari luar nggak apa-apa, Benar. bersih. Bersih. Tapi di dalamnya kita nggak tahu. Nah itu bisa menggerogoti dari dalam. Jadi saat dia mengungkapkan perasaannya, kita hargai. Oh sakit ya nak, gimana nih ya kita untuk mengobati rasa sakitnya gitu. Baru kita libatkan setelah dia mengeluarkan emosinya, mengatakan apa yang dia rasakan, kita coba bantu dia untuk berpikir. Kita apain ya ini rasa sakitnya? Oh kasih obat merah aja deh. Gimana kalau kita kasih obat merah, rasa sakitnya akan gimana nih nak? Kayaknya akan berkurang. Nah, jadi perlu kita acknowledge ya, kita perlu apresiasi apa yang dia rasakan. Jadi itu caranya membimbing anak-anak untuk keluar dari permasalahannya. Karena itu tadi masalah adalah fakta tambah emosi. Setelah emosinya reda ya udah tinggal faktanya. Oh sakit kaki saya luka, sakit gitu. Oke, sakit lama-lama bisa sembuh. Otak dia bisa bekerja. Bagaimana Coach Prasti kalau andai kata kita tanyakan gitu ya, gimana solusinya? Maksudnya, oh seperti ini. Oh, baiknya bagaimana menurut kamu? Tapi kalau andai kata alasan yang dia utarakan itu kayaknya kurang cocok gitu untuk orang tua. Misal nyeleneh gitu. Ya apa ya, untuk misalnya masalah-masalah yang di sekolah, aku nggak mau sekolah, misal aku ada masalah sama temanku di sekolah, oh kamu nggak mau sekolah, emang kenapa gitu, oh begini-begini, terus gimana biar kamu, tapi kalau kamu nggak sekolah begini-begini, ya tapi dia tuh kayak memberikan alasan yang kayaknya nggak sejalan ini sama kita, kalau kita mikir ini bukan pemecahannya gitu. Ini gimana untuk meluruskannya kembali, Coach Prasti? Ya, kalau nggak mau sekolah, tentu saja, ya itu contoh ya. Contohnya nggak mau sekolah. Pertanyaannya bukan kenapa, Mbak. Pertanyaannya ada apa. Jadi dalam bertanya kita menghindari pertanyaan mengapa, itu kita hindari. Itu pertanyaan paling belakangan yang sebaiknya kita tanyakan kepada anak-anak. Karena kalau tanyanya kenapa, jawabannya pasti alasan aja gitu. Berbagai macam alasan. Habis ini, habis itu, habis ini. Gitu. Jadi defensif. Jadi untuk menghindari anak-anak defensif seperti itu, mengungkapkan alasan-alasan yang ajaib-ajaib itu, kita tanyanya apa yang terjadi. Gitu. Apa? Pakai kata tanya apa? Atau bagaimana? Bagaimana kejadiannya? Gitu. Itu akan mengundang jawaban yang lebih komprehensif ya. Itu akan lebih menggali mengenai apa sebetulnya yang dia simpan, alasan apa yang dia simpan yang mengakibatkan dia nggak mau pergi ke sekolah. Jadi pakai pertanyaan apa, Mbak? What kalau bahasa Inggrisnya? What happened? What do you think? How it happens, gitu. Itu how dan what. Tapi kalau why sebaiknya nanti aja, karena itu akan memicu jawaban-jawaban yang beralasan itu tadi ya. Misalnya kenapa kamu terlambat? Habis macet, kan? Tapi beda kalau pertanyaannya apa yang menyebabkan kamu terlambat? Nah, beda kan? Wow, jadi orang tua PR sekali, Coach Prasti. Ya, belajar pancing, Mbak. Belajar. Dari pertanyaan aja ini berbeda jawabannya ya. Oke, kita akan belajar terus, Coach Prasti, bagaimana kita ini sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, sebagai tenaga pendidik bisa membantu anak-anak kita dalam menghadapi masalah beratnya. Satu sesi terakhir, Smart Listener tetap bersama kami dan mungkin digunakan ya waktunya untuk mencerna kembali ini tadi penjelasan dari Coach Prasti, dan kalau Anda kata ada yang ingin Anda tanyakan, silakan kami buka link seluas-luasnya di 0812 11 12 959. Tetaplah bersama kami. Smart Parenting segera kembali untuk Anda. Smart Parenting. Harapan baru untuk generasi cerdas. Ingin punya hunian sendiri lengkap dengan sertifikatnya, tapi merasa masih milenial? Tenang aja, di mana ada kemauan pasti ada jalan.
termasuk untuk kalangan milenial punya hunian. Dengan modal 5 juta, sudah bisa mendapatkan aset 1,2 miliar bersama apartemen Metro Garden. Nah, penasaran kan bagaimana caranya dan apa saja persyaratannya? Yuk, ikutan dalam perbincangan seru di Smart FM, Jumat 17 Juni, mulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dengan tema, miliki aset properti terbaik, anti resesi, anti inflasi, hanya dengan modal 5 juta, bisa memiliki aset 0,5 miliar. Tunggu apa lagi? Segera rencanakan memiliki hunian pertama bersama apartemen Metro Garden. Dan pastikan bergabung bersama kami, Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda, tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Seberapa besar arti sebuah kata? Pandemi COVID-19 harus dihadapi dengan lapang dada. Tetapi tidak lupa selalu harus berusaha. Mendukung Anda terus merawat asa, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Mendalami bidang komunikasi dan menjadi praktisi itu menurut saya sangat dibutuhkan. Sekali lagi, download aplikasi Joox Music di Play Store. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Parenting di siang hari ini. Sudah ada yang bergabung bersama kami menanyakan kegelisahannya mungkin ya Coach Prasti seputar bagaimana membantu anak menghadapi masalah beratnya. Kita boleh bahas Coach? Ada beberapa pertanyaan. Boleh. Ya. Oke, kita bahas satu persatu ya Smart Listeners. Ini dari Ibu Vini di Jakarta. Selamat siang, Coach Prasti. Selamat siang. Saya adalah orang tua yang cukup protektif. Nah, gimana menerapkan untuk membantu anak-anak dalam menghadapi masalahnya, tapi menggunakan helikopter parenting katanya. Jadi menjaga anak-anak terhindar dari masalah. Mungkin Coach bisa mengungkapkan, silakan tipsnya. Iya. Saya merasakan apa yang Ibu rasakan ya Bu untuk jadi orang tua itu protektif. Namun memang kita perlu memberi ruang ya kepada anak untuk melakukan kesalahan juga gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sederhana gitu, misalnya pelajaran ya matematik gitu misalnya. Ya, it's okay untuk mendapatkan nilai misalnya 8 gitu atau 9 gitu, nggak perlu nilai sempurna 10 gitu. Jadi nilai 1 atau 2 itu adalah ruang dari kita untuk memberikan kesempatan anak-anak berbuat salah gitu. Dengan berbuat salah, yang penting adalah bukan salahnya, tapi kita memfasilitasi anak-anak kita untuk belajar dari kesalahannya. Gitu ya. Jadi kita memberikan ruang untuk anak-anak berbuat salah, namun
jangan dilewatkan si salah itu, karena anak-anak dan kita juga sebagai orang tua bisa belajar dari kesalahan yang dilakukan gitu. Jadi misalnya gimana perasaan kamu dengan nilai 8 ini gitu. Terus biasanya anak saya bilang, kayaknya sebetulnya aku bisa 9 sih, Mah gitu. Oke, apa yang kamu lakukan sehingga nilai 9 itu belum kamu dapatkan? Karena aku kurang teliti gitu. Ya, jadi kalau begitu pelajaran apa yang kamu dapatkan dari sini? Lain kali saya akan lebih teliti, Mah. Nah, ruang itu penting untuk anak belajar juga dari kesalahan-kesalahannya, dan orang tua memberikan ruang untuk anak tuh nggak perlu jadi porselen gitu, yang nggak boleh pecah gitu, nggak boleh sakit, nggak boleh sedih. Sehingga dengan begitu sambil kita juga protektif, level kadar protektifnya dikurangi, sambil kita juga melatih anak-anak untuk bertumbuh di ruangan yang kita berikan untuk berbuat kesalahan. Karena saya percaya bahwa kita justru sebagai orang tua perlu melatih diri kita untuk jatuh dan belajar dari kegagalan kita sendiri gitu. Demikian juga anak-anak. Bukan berlatih untuk sukses, tapi berlatih untuk gagal, Mbak, Bu. Jadi melatih anak-anak untuk gagal dan bangkit dari kegagalannya itu justru lebih penting. Karena berapa banyak sih orang sukses, kan nggak banyak ya. Tapi orang gagal justru lebih banyak. Tapi anak-anak tidak diajarkan gimana caranya gagal dan jatuh ke depan gitu ya. Falling forward namanya, itu ada bukunya. Bagaimana gagal lalu bangkit dari kegagalannya itu jauh lebih penting untuk kita sebagai orang tua melatih mereka untuk begitu. Jadi kurangi kadar protektifnya, Bu. Itu pendapat saya, tapi monggo Ibu bagaimana yang menurut Ibu baik dan diterapkan di rumah tangga Ibu sendiri. Silahkan, diramu sendiri. Oke, itu tipsnya Ibu Vindi. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang ada Ibu Hani di Tangerang, Coach Prasti. Ya. Dia bertanya, mindset apa yang harus ditekankan pada anak-anak dalam menghadapi masalah? Mindsetnya ya, akan selalu ada solusi terhadap setiap masalah jika kita mau kreatif berpikir. Jadi masalah itu bukan masalah, masalah itu adalah bagaimana saat kita mencari solusinya. Jadi kita perlu kreatif mencari solusi terhadap permasalahan yang akan selalu timbul, yang akan selalu datang kepada diri kita, besar atau kecil. Jadi welcome masalah, karena masalah akan membuat kita kreatif untuk mencari solusi. Benar. Oke, terima kasih sudah bergabung Ibu Hani di Tangerang. Ini di YouTube channel kami, Bu, Coach Prasti. Ada akun hectoheartblack.id. Halo Ibu Hani. Bu, saya sering menghadapi masalah berat, tapi semuanya saya serahin ke Tuhan katanya. Karena yang nggak punya masalah hanya malaikat, dan sebagai manusia nggak lepas dari itu. Terima kasih sharingnya, sudah bijak sekali. Ibu mungkin mau menanggapi? Sulit ya kalau sudah ditariknya ke arah sana. Levelnya udah beda sebagai ya. makhluk yang diberi akal itu memang diminta untuk berpikir ya. Jadi kita perlu berusaha sekuat tenaga dengan akal dan pikiran kita. Lalu selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Namun bukan ujuk-ujuk serahkan kepada Tuhan ya. Jadi kita perlu, kalau saya menganut aliran bahwa kita berusaha sekuat mungkin gitu, selebihnya kita pasrahkan kepada Yang Maha Esa. Kalau saya begitu, tapi monggo kalau punya belief system yang berbeda. Baik, terima kasih sharingnya di YouTube channel kami. Ya, akun hectoheartblack.id. Masih kami tunggu smart listeners. Ini waktunya sangat sempit sekali untuk Anda yang mungkin masih ada pertanyaan kepada Coach Prasti. Masih kami hadirkan untuk Anda. Oke.
Coach Prasti, ini 3 menit terakhir tapi satu pertanyaan lagi. Kalau andai kata anaknya sudah besar dan masih belum bisa untuk solve masalah dia sendiri, bagaimana kita sebagai orang tua untuk membantunya? Sebesar apa? Sudah remaja, mungkin SMA, mungkin teen ya, belasan teenager. tahun ya. Nggak bisa ditinggal karena kita sebagai orang tua tetap perlu sebagai support system ya. Yang bisa kita lakukan mungkin kalau anaknya sudah besar, kita bisa masukkan ke kursus-kursus gitu ya, problem solving ataupun kursus-kursus course yang kita bisa lihat gitu, kursus kepemimpinan begitu-begitu. Kita bisa dalam waktu liburan gitu, kita bisa masukkan berinvestasi sedikit lebih gitu untuk masukkan anak-anak ke kursus seperti itu. Atau kitanya yang mengenhance, meningkatkan pengetahuan kita bagaimana cara membantu anak untuk keluar dari permasalahannya gitu. Karena sudah belasan tahun itu sudah terjadi dari sejak kecil, mungkin saat kecil sampai ke belasan tahun itu pelatihannya perlu lebih banyak begitu. Nah ini biar nggak ketelanjuran sampai usia tua nanti seperti itu terus, ya perlu dilakukan sesuatu yang berbeda gitu. Baik. Oke, Coach Prasti, 1 menit terakhir, apa konklusi dari perbincangan kita di siang hari ini? Silakan. Masalah kita akan selalu hadapi setiap hari dan anak-anak perlu kita bantu untuk berlatih mengatasi masalahnya sendiri sesuai dengan umurnya dari sejak dini ya. Dan yang paling penting orang tua itu memang kita perlu bersama sekaligus menjadi polisi, tapi juga sekaligus menjadi guru, sekaligus memberikan kasih sayang. Kita ramu sendiri bagaimana yang pas untuk anak kita masing-masing gitu. Namun jika semuanya keterlaluan, misalnya terlalu banyak, terlalu protektif, terlalu cinta, terlalu melepaskan, itu pun bukan sesuatu yang kita harapkan ya. Jadi yang pas-pas aja gitu. Nah, takarannya Bapak Ibu sendiri yang tahu, namun berikan lingkungan yang baik agar anak juga mampu nanti bisa memecahkan masalahnya sendiri dan menjadi mandiri di usia dewasanya. Baik, terima kasih Coach Prasti. Semoga bisa bisa menginspirasi smart listeners dimanapun berada dan menjadi pecutan gitu ya untuk para orang tua untuk ayo berikan kepercayaan untuk anak-anak bisa meramu sendiri bagaimana pemecahan dari masalahnya dia. Oke, kita ketemu lagi Coach Prasti dalam program Smart Emotions Smart Parenting selanjutnya, Coach. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Coach Prasti dan juga Smart Listeners yang bergabung bersama kami. Kita pamit ya. Oke, Smart Listeners, saya Tasya Rustama bersama dengan Coach Prasti Utomo. Kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Telah Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Smart Parenting, harapan baru untuk generasi cerdas. Terima kasih.